anak-anak, kita kembali lagi belajar matematika ya. Kali ini kita belajar matematikanya tentang sudut. Nah, anak-anak sekarang lihat di sini ya. Jadi sudut itu ada sudut siku-siku, ada sudut tumpul, lalu ada sudut lancip. Sudut siku-siku yang bagaimana sih? Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Jadi menulisnya seperti ini ya. Ada nolnya di atas begini. Atau kalau misalkan pakai kata-kata berarti seperti ini 90 derajat. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi sudut siku-siku biasanya ada tandanya begini. Ini berarti sudutnya siku-siku. Yang sebelah sini siku-siku ya. Yang sebelah sini tidak siku-siku, sebelah sini tidak siku-siku. Lalu kalau sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Sudut tumpul, sudut ini termasuk sudut tumpul karena dia lebih besar daripada 90 derajat. Lalu ada juga kalau di dalam segitiga berarti yang begini ya, yang ini ya, yang sudut tumpulnya ya. Lalu sudut lancip. Sudut lancip bagaimana? Sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat. Jadi kalau tadi sudut tumpul dia ininya lebih besar, terbukanya lebih besar, berarti kalau sudut lancip lebih kurang dari 90 derajat berarti lebih runcing begini. Ini namanya sudut lancip ya. Kalau dalam segitiga berarti juga yang lebih lancip kurang dari siku-siku itu berarti namanya sudut lancip. Nah, anak-anak tidak belajar dulu yang memakai busur ya. Itu nanti anak-anak belajar memakai busurnya nanti di kelas berikutnya. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang jumlah sudut. Jadi pada segitiga, jumlah sudut pada segitiga atau segitiga, kalau ada kata-kata begini artinya adalah semua segitiga ya. Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga sembarang. Besarnya berapa? 180 derajat. Itu pada segitiga semuanya 180 derajat. Lalu jumlah sudut pada persegi adalah 360 derajat. Kemudian jumlah sudut pada persegi panjang juga sama seperti persegi, 360 derajat. Nah, ini adalah jumlah-jumlah sudut yang anak-anak harus pelajari di persegi, persegi panjang dan juga segitiga. Sekarang kita lihat contohnya ya. Contoh yang nomor 1, ini adalah segitiga siku-siku. Ada tanda begini, ini artinya siku-siku. Kita lihat kata-katanya bagaimana nih. Sudut A. Jadi sudut A boleh disebut penulisannya boleh begini, boleh juga begini. Sudut C, A, B atau sudut B, A, C. Jadi kita kan mau menerangkan sudut A. Anak-anak boleh menuliskannya berarti B, A, C atau C, A, B. Berarti ini menerangkan tentang titik sudut A. Jadi seperti ini ya. CAB, BAC menerangkan tentang titik sudut A. Lalu bagaimana penjelasannya? Besarnya adalah 90 derajat. Jadi sudut A ini 90 derajat. Berarti kan siku-siku kan. Lalu jika sudut C-nya 45 derajat, berapa besar sudut B? Nah, anak-anak kembali lagi tadi ke rumus. Satu segitiga 180 derajat. Kalau yang satu sudah diketahui, tinggal nanti anak-anak kurangi ya. Jadi keseluruhannya 180 derajat, dikurangi yang sudah diketahui berapa tadi tuh? Yang sudut A-nya 90 derajat, lalu sudut C-nya 45 derajat. Berarti sama dengan 45 derajat. Berarti besar sudut B-nya adalah ini 45 derajat. Begitu ya. Kita lihat contoh yang kedua. Ini adalah gambar segitiga sama kaki. Jadi kalau ada tanda garis dua begini, ini berarti kaki-kakinya sama. Nah, kalau pada segitiga sama kaki, kan kaki-kakinya sama besarnya. Berarti sudut-sudut yang ada di kaki-kaki sudutnya, sudut-sudut yang ada di kaki-kaki segitiga ini besarnya sama. Kalau misalkan di sini 50, di sini juga 50, di sini 60, di sini juga 60 begitu ya. Nah, kita lihat yuk. Pada segitiga sama kaki, sudut D dan E besarnya sama. Jika sudut D 70, ini kan 70 nih. Berapa besar sudut F? Jadi kalau di sini 70, sudah pasti di sini juga 70 karena dia segitiga sama kaki, kaki-kakinya sama besarnya sudutnya. Sekarang kita tinggal kurangi, seluruhnya kan 180. Berarti 180 dikurangi angka-angka yang sudah ada, dikurangi sudut-sudut yang sudah diketahui. Berarti sudut D dan E sama 70 derajat. Maka 180 derajat dikurangi 70 derajat dikurangi lagi 70 derajat sama dengan 40 derajat. Jadi 180 dikurangi ini dapatlah ini. 180 dikurangi 70 dikurangi 70 dapatlah 40 derajat. Maka sudut F-nya adalah ini 40 derajat. Anak-anak, sekarang kita lihat lagi contoh yang ketiga. Kita lihat di sini ada segitiga, ada tandanya begini artinya semuanya sisinya sama panjang. Jadi namanya ini segitiga sama sisi. Kita lihat ya kalimatnya ya. Gambar di atas adalah segitiga sama sisi.
Jika sudut G sama dengan 60 derajat, yang ditanya apa nih? Berapa besar sudut H? Berapa besar sudut I? Jadi anak-anak harus ingat satu segitiga 180 derajat. Terus kalau di sininya misalkan 50, ya otomatis semuanya juga 50 karena besar semua sudutnya sama. Sekarang kita jawab ya. Jadi 180 dikurang 60 derajat karena kan G sudah diketahui kan. Jadi 180 dikurangi 60 keseluruhan dikurangin angka sudut yang sudah diketahui. Berarti 180 kurang 60 120 derajat. 180 dikurangi ini 120 derajat. Nah, 120 derajat itu adalah untuk H dan I. Jadi makanya 120 dibagi 2. Berarti 120 dibagi 2 berapa? 60 derajat. Maka semuanya ini 60, ini 60, ini juga 60. Kalau anak-anak mau ngecek bisa saja, tinggal anak-anak tambah-tambahkan. 60 tambah 60 tambah 60, betul nggak sih ya 180 derajat? Gitu kan, betul kan? Berarti makanya jawaban ini adalah benar. Jadi besar sudut H-nya 60 derajat, besar sudut I-nya 60 derajat. Jadi pokoknya kalau dalam segitiga sama sisi, semua sudutnya sama. Satu sudah diketahui, ketiga-tiganya pun berarti besarnya juga sama. Besarnya begitu, segitu besarnya gitu ya. Kita lihat sekarang nomor 4. Ini adalah gambar persegi. Kalau ada seperti ini berarti sisi-sisinya sama panjang semuanya. Nah, sudut ABC sama dengan 90 derajat. Sudut ABC berarti dia menerangkan titik B, titik sudut B. Ini 90 derajat. Anak-anak harus tahu persegi semuanya 360 derajat. Sebetulnya tidak perlu dihitung pun anak-anak juga bisa. Kalau di sini 90, berarti di sini juga 90. Di sini 90, di sini juga 90, begitu ya. Nah, kita lihat yuk. Yang dimaksud adalah sudut B. Jadi ini sudut ABC ini yang dimaksud adalah sudut B. Ini menerangkan tentang sudut B. Ya, makanya nulisnya boleh begini, boleh juga begini gitu atau boleh juga begini gitu ya. Nah, nama sudut biasanya ditulis dengan 3 huruf. Yang di tengah menjelaskan titik sudut. Jadi nama sudut pada persegi panjang, pada segitiga. Nanti anak-anak di kelas berikutnya juga belajar lagi tentang nama sudut pada di trapesium, pada di belah ketupat gitu ya, di layang-layang. Itu pasti nama sudutnya juga 3 huruf, menulisnya begini. Tengah-tengahnya menjelaskan tentang titik sudutnya. Kalimat selanjutnya apa nih? Jika sudut A sama dengan B sama dengan C adalah 90 derajat, berapa besar sudut D? Yang ditanya adalah yang D. Jadi kalau ini 90, ini 90, ini 90, ini berapa? Ya sudah, tinggal kita kurang-kurangi. Semuanya satu, ini kan satu persegi 360. Jadi kita mengerjakannya 360 dikurangi 90, dikurangi 90, dikurangi 90 gitu kan. Karena kan sudah diketahui kan ini tadi kan, yang A, B, C sudah diketahui. Ini A, ini B, ini C sudah diketahui ya. Berarti tinggal dikurang-kurangi, jawabannya berarti 90 derajat. Maka jadi besar sudut D adalah 90 derajat. Nah, cara penulisan sudut D boleh begini. Sudut D atau sudut ADC atau CDA gitu ya, boleh ya. Jadi lihat sudut D penulisannya bagaimana nih? ADC, sudut D ADC, atau kalau mau mulai dari sini CDA gitu ya. Berarti yang tengah-tengah menerangkan tentang sudutnya. Tidak boleh anak-anak lompat-lompat begini. Oh, saya mau menjelaskan titik sudut D. Berarti B D A, nggak boleh. Memang D adanya di tengah-tengah, tapi anak-anak lompat nih B D A, tidak boleh. Jadi lurus satu garis begini, dia mau belok-belok begini boleh, tapi yang penting berkelanjutan, tidak berubah-berubah, tidak loncat-loncat. Kalau kita tarik garis tidak loncat-loncat ya. Jadi yang betul adalah kalau kita mau menamakan titik sudut D A D C atau C D A, bukannya B D A, atau misalkan lagi CAD, bukan begitu ya. Pokoknya tidak lompat-lompat ya. Jadi anak-anak harus mengikuti garis. Kalau mau dari sini ke sini, atau mau dari sini ke sini. Pokoknya yang D-nya adanya di tengah-tengah. Itu berarti kita menjelaskan titik sudutnya. Pokoknya yang mana yang mau kita jelaskan titik sudutnya, tulisnya di tengah-tengah. Nah, kalau seperti ini berarti kan kita mau menerangkan titik sudut D. Ini juga berarti menerangkan titik sudut D. Begitu ya anak-anak ya. Anak-anak, sekarang kita lihat contoh yang kelima. Contoh yang kelima ini gambar apa nih? Ini gambar persegi panjang. Persegi panjang A, B, C, D. Ada yang di sini ya kasih tanda
garis gitu ada juga yang tidak ada kasih tanda juga ada juga, tidak apa-apa ya. Ini artinya juga persegi panjang. Ada dua sisi yang sejajarnya, ini sama ini sama, ini sama ini sama gitu ya. Nah, kalimatnya bagaimana nih? Pada persegi panjang ABCD, besar sudut ABC adalah sama, yaitu masing-masing besarnya 90 derajat. Jadi ini A 90, B 90, C 90, begitu maksudnya ya. Lalu yang ditanya, berapa besar sudut D? Yang ditanya adalah berapa besar sudut D. Nah, sama seperti tadi di persegi. Semuanya kan 360. Terus juga semuanya siku-siku. Berarti kalau ini 90 ya ini 90, ini 90, ini 90. Begitu ya. Nah, kalau kita mau pakai perhitungannya berarti keseluruhan dikurang-kurangin angka yang sudah ada. Dikurangi sudut-sudut yang sudah diketahui. 360 dikurang 90, dikurang 90, dikurang 90, begitu kan? Berarti jawabannya 90 derajat. Jadi besar sudut D adalah 90 derajat. Jadi besar sudut D ini 90 derajat. Begitu maksudnya ya. Jadi yang anak-anak harus ingat adalah sudut total besar sudut atau jumlah semua sudut pada persegi panjang 360. Kalau pada persegi 360. Kalau pada segitiga 180. Begitu ya. Sampai di sini dulu ya pelajaran kita kali ini tentang sudut ya anak-anak ya. Sampai jumpa lagi.